agak sedikit berbeda, paduan antara Indonesia dan Thailand ini ternyata cita rasanya sangat menarik ya. Buat berbuka puasa enak, buat sahur pun juga enak ya. Tabur cinta, sajikan rasa di Galeri Rasa bersama saya Rudi Khairuddin. Nah, kita jumpa kembali. Kita akan membuat minuman yang seger-seger untuk berbuka puasa nanti. Pasti setuju ya? Ini saya sudah bawakan daun cincau. Kita membuat cincau langsung dari daunnya ya. Ada dua daun cincau yang bisa dibikin untuk cincau. Dua-duanya itu merambat, tapi yang satu berbentuk batang, tapi dia juga menempel ya, atau merambat. Yang satu juga merambat, tapi bentuknya seperti daun sirih. Nah, ini yang biasanya dibikin untuk cincau hitam atau cincau hijau juga bisa. Tapi kalau cincau hijau kebanyakan dari yang bentuknya seperti love itu. Oh ya, ada info. Kalian harus perhatikan terus ya, karena di sini nanti sebentar lagi ada dua hadiah yang akan saya bagikan dari Galeri Rasa, yaitu produk dari Vicenza. Mau kan? Ya, nanti saya akan kasih pertanyaan, kalian tinggal jawab langsung di kolom komentar di bawah sini. Oke, sekarang saya akan membuat yaitu es daun cincau dengan Thai tea. Nah, ini airnya saya sudah rebus dengan panci ulir ya. Sudah lihat semua ya, panci ulir yang saya punya ini cantik banget. Ini ada produk dari Vicenza yang memiliki lapisan keramik coating, anti lengket dan mudah sekali untuk dibersihkan. Bisa digunakan di segala jenis kompor ya, kompor gas seperti ini, kompor listrik atau kompor induksi. Tersedia dalam 3 warna, ini merah yang saya pergunakan, ada yang hijau daun gitu bagus banget ya, atau hijau Scotland, dan ada cooper yang warnanya agak antara coklat dan gold seperti itu. Ayo, kalau kalian pilih yang mana? Nah, ini karena airnya sudah mulai mendidih ya, yang ini untuk daun cincaunya, ini untuk merebusnya ya. Ini saya matikan dulu, dia sudah mulai mendidih. Atau kita kecilkan saja, dia harus mendidih ya airnya ya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kemudian kita akan ambil japitan. Nanti saya akan taruh di sini lagi ya. Nah, sedikit lagi. Cukup ya, sedikit lagi. Ini yang sudah dicuci bersih ya. Kita biarkan sampai betul-betul mendidih dulu karena harus sampai 100 derajat biar apapun yang ada di sini udah mati dan dia cukup layunya. Jangan lebih dari 30 detik ya. Kalau misalkan rajin bisa dilihat waktunya, kalau enggak hitung aja sampai 30. Nah, ini sudah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan. Tekan ke bawah. Tua gapat manam jupan lan lu, tua gapat manam jupan lan lu, tua gapat manam jupan lan lu, selesai. Kita ambil, tuh tiriskan dulu ya. Batangnya tidak dipergunakan ya. Oke, ambil lagi. Nah, ini prosesnya sudah mulai ya, seperti ini. Nah, ini baru kita akan rajang ya, supaya memudahkan masuk ke dalam blendernya ya. Ini daunnya sampai warnanya kayak seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan daun pandan ya, supaya aromanya agak sedikit harum ya. Tapi rasa daun cincau itu sudah enak ya, udah ada ciri khasnya. Kemudian ini kita tabur dengan jelly ya. Jellynya 25 gram. Ini nggak pakai jelly juga bisa, tapi saya suka yang tipikal yang pakai jelly seperti ini ya. Jadi dia kenyalnya itu bisa digigit. Tapi kalau yang tidak pakai jelly itu gluyur ya. Jadi kalau kita masuk ke mulut kita belum dikunyah udah glek gitu ketelan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kunyah. Ini kita masukkan separuh air dingin dulu.
Kemudian kita ambil air panasnya. Separuh juga ya. Oke. Nah, di sini waktu proses blenderan itu dia mateng ya. Sampai halus ya. Oke, kita masukkan sisa air lagi. Dulu waktu saya kecil ya, blender ini nggak semua orang punya. Jadi kalau kita mau bikin cincau, itu dirajang halus sampai kita remas dulu sampai dia betul-betul keluar licin-licinnya gitu. Baru kita saring ya. Tapi sekarang tinggal di blender aja kita sudah punya cincau yang enak ya. Ini masuk semua. Ya sudah mulai kental ya ini. Nah seperti ini. Kita blender lagi sampai betul-betul halus. Nah, ini sudah mulai halus ya. Oke, berarti siap untuk kita peras ya dia ya. Kita ambil alatnya. Jadi saya tidak memeras dengan tangan, langsung dengan saringan yang halus seperti ini ya. Oke. Kita tuang sedikit demi sedikit. Ini dia kental, jadi kita harus bantu dengan mengaduk ya. Nah, ini udah sarinya ya. Ini yang kalau orang dulu ya, kalau yang punya asam lambung minum cincau ini bagus banget ya. Oke, cincaunya sudah keper semua ya, tapi dia belum set. Ini kita harus setkan dulu, masuk ke dalam lemari es ya. Nanti kalau sudah sekitar 20 derajat gitu, kita sudah bisa sajikan. Dan ini akan disajikan dengan Thai tea ya. Bagaimana cara membuat Thai tea? Yuk, saya taruh dulu di kulkas, baru kita bikin Thai tea-nya. Nah, sekarang saatnya kita akan bikin Thai tea-nya ya. Ini saya akan pindahkan dulu ya alatnya. Kita akan rebus dulu air ya. Jadi jangan tehnya direbus, tapi airnya direbus, baru mendidih kita masukkan tehnya dalam keadaan panas ya. Nih airnya sebanyak 650 ml ya. Oke. Terus kemudian di sini di samping ada susu evaporated ya. Nanti ada susu kental manis. Kemudian ada gula pasir ya sedikit, dia harus pakai garam sedikit. Nah itu salahnya kita kalau kita membuat Thai tea, kita tidak memasukkan garam, itu gurihnya loose ya. Kekurangan sesuatu rasa gitu ya. Dan baru kita butuhkan adalah Thai tea yang kasar seperti ini ya, atau teh dari Thailandnya yang kasar seperti ini. Oke? Nah ini airnya sudah mendidih. Kalau sudah kelihatan mendidih 100 derajat seperti ini, biarkan 1-2 menit dulu ya, sampai betul-betul dia titik didihnya tuh sampai dengan baik. Nah ini sudah bergolak seperti ini. Kita hitung aja 1 menit dari sekarang. Baru kita matikan dulu. Jadi tehnya nggak direbus ya. Jadi dimatikan dulu, baru dimasukkan Thai tea-nya ya. Thai tea-nya sebanyak 4 sendok makan. Diaduk sesaat. Biarkan sampai tehnya tuh mengembang. Ini nggak boleh buru-buru ya. Sampai mengembang, ini kan masih halus ya. Nanti sampai kelihatan agak ngeres keset, itu berarti tehnya mengembang. Jadi totally itu dia sudah mengeluarkan sarinya dengan baik ya. Tuh. Biarkan dulu. Baru saya akan siapkan nanti saringannya. Nanti sambil kita saring, yang akan dimasukkan ke sini ya, itu adalah gula pasir. Oke, kemudian ada susu evaporated. Kita masukkan kentalnya. Nah ini kita aduk rata sampai gulanya larut ya. Jadi sebetulnya kalau saya dulu pernah diajarkan dari teman saya yang orang Thailand, itu dia tidak ada evaporated ya, jadi semuanya, dan tidak ada gulanya. Jadi semuanya dari kental manis ya. Dan kebetulan di Indonesia itu ada kental manis yang lebih gurih lagi tingkatannya. Itu yang disebut dengan kental manis gold, biasanya seperti itu. Nah kemudian kita ini harus memberikan garam, jangan sampai terasa. Nah itu kuncinya gitu ya.
Jadi orang tidak bisa menebak ini ada garamnya. Karena kita masukkan dari total yang airnya 650, kemudian sama susunya dan sebagainya hampir 1 liter, dia hanya menggunakan 1/8 saja garamnya. Nih, jadi tidak terasa, tapi kalau diminum itu kayaknya rasanya tuh medok gitu ya, Thai tea-nya. Jadi enak banget. Oke. Nah, ini kita cek apakah dia sudah mengembang. Biasanya 3 menit sih ya. 3 menit sudah bisa kita lakukan. Nah, kita ambil saringan yang betul-betul halus. Saya pakai 2 saringan ya. Yang bawah lebih halus. Seperti ini. Kita tuang. Nah, dia tehnya teh merah yang keluar ya. Oke, kita angkat. Ini kita aduk. Nah, ini Thai tea-nya sudah jadi. Nah, ini cincaunya udah set seperti ini ya. Siap untuk kita hidangkan sekarang ya. Oke, saya ambil untuk menghidangkannya. Ini versi enak ada di mangkok juga, versi di gelas juga bisa seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai Philovers. Semudah ini dan sedap aromanya, mantap banget rasanya. Nah, kalian juga perlu coba untuk yang satu ini, karena kita hanya membuat sendiri mendapatkan hasil yang seenak ini. Nah, buat kalian yang pengen punya cookware yang seperti saya gunakan, bisa langsung aja ke Instagramnya, yaitu @vicenzaofficial atau @tokovicenza. Atau TikToknya @vicenzaofficial atau websitenya di www.tokovicenza.com. Nah, kalau mau lihat langsung, ini lebih seru lagi ya. Langsung aja ke Sunter, Jakarta Utara. Di sana ada showroom dari Vicenza. Kalian bisa bebas melihat koleksi-koleksi dari Vicenza ya. Dan buat kalian yang mau request resep, silakan isi kolom komentar di bawah sini. Yaitu apa saja yang kalian minta silakan. Kalau udah tahu judulnya itu lebih baik. Tapi kalau nggak tahu judulnya, ya kurang lebih adalah ciri-cirinya, bahan yang digunakan dan warnanya seperti apa. Nah, saatnya saya akan memberikan yaitu kuis kita hari ini. Pertanyaannya adalah, langsung dijawab ya. Berapa gram daun cincau yang saya pergunakan? Ayo, gampang banget ya. Tinggal di rewind sedikit aja. Nah, kalian sudah tahu jawabannya. Langsung diketik di kolom komentar. Ada 2 hadiah menanti kalian semua ya. Yaitu baking set dari Vicenza. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Itu penting banget ya kalau kita mengupload sesuatu yang baru seperti ini. Nah, kalian orang pertama yang tahu. Dan sampai jumpa kembali di resep berikutnya. Tabur cinta, sajikan rasa di Galeri Rasa bersama saya Rudy Khairuddin. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Philovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.